Nah, jadi ini yang disebut dengan organ pendengaran ya. Organ pendengaran itu kalau kita yang bukan dokter tetapi masyarakat awam taunya cuma yang kelihatan dari luar nih, yang namanya telinga. Nah, kamu punya daun telinga, habis itu ada lubang tuh masuk ke dari liang telinga kita. Di ujung akhir lorongnya itu ada selaput. Selaput itu adalah sebuah lapisan tipis yang bentuknya jadi mirip kalau kita ngebayangin itu layar gendang. Ya, orang kan suka main gendang gitu ya. Nah, itu pakai itu. Nah, yang unik tuh begini. Suara yang datang dari luar kita itu adalah getaran udara. Getaran udara ini, jadi udara di sekitar kita bergetar, getaran ini masuk ke liang. Begitu dia masuk ke liang, kan tadinya yang bergetar adalah udara. Begitu dia masuk ke liang, dia ketemu gendang, dia menggetarkan gendang. Jadi berubah dari yang tadinya gelombang udara, berubah menjadi getaran mekanik. Nah, si getaran mekanik ini, dia kemudian membuat ada tulang di belakangnya, itu jadi ngegeter, bergoyang. Nah, tulang yang bergoyang ini ada 3 biji, kecil-kecil. Jadi dalam telinga kita ini ada 3 biji, kecil-kecil. Nah, 3 tulang ini, yang nomor 1 ngegoyang nomor 2, nomor 2 ngegoyang nomor 3. Ketok-ketokan tuh. Nah, pada tulang yang terakhir, dia akan mengetuk rumah siput yang ada di belakang, di posisi bagian dalam, sudah di bagian kepala kita. Ada di gambar. Tuh ya, ada rumah siput ya, gelung-gelung. Nah, rumah siput itu di dalamnya terisi cairan dengan bulu-bulu halus. Nah, yang unik, rumah siput itu di atasnya, bagian seperti kepalanya tuh ya, itu ada lengkungan mirip cincin. Buat apa tuh? Nah, sekarang kita coba perbesar. Di gambar yang berikutnya kita memperbesar gambar ini ya. Jadi tadi bayangin tuh, gelombang udara berubah jadi getaran mekanik di gendang, menjadi getaran ketukan, nyampe di rumah siput ini, nih diperbesar ya rumah siputnya. Lalu di dalam rumah siput ini ada cairan dan ada bulu-bulu halus. Nah, teman-teman, classmates, si getaran yang menggetarkan rumah siput ini kemudian akan membuat bulu-bulu halus di dalamnya goyang-goyang. Nah, goyangan bulu-bulu halus itu akan mengantarkan banyak sinyal-sinyal elektron masuklah ke otak. Jadi ternyata kerja dari suara masuk itu lewat beberapa tahapan masuklah ke otak kita. Tapi Syifa dan classmate, malam ini saya tidak mau terlalu fokus hanya membahas pada kemampuan telinga untuk mendengar. Saya pengen memberi porsi yang besar pada si cincin-cincin yang kelihatan di situ. Cincin itu, setiap cincin itu ada benjolan-benjolannya. Kelihatan tuh biru-biru ya benjolannya ya. Ada. Kalau benjolan biru-biru itu lihat gambar yang kanan, mirip cincin pakai ada berlian ya. Berlian, keren juga ada berlian. Nah, di dalamnya mahkota itu dia itu ada kumpulan ujung-ujung saraf yang tugasnya itu menangkap sensor di mana kalau si bulu-bulu yang warnanya di situ dibuatnya warna hijau ya. Kalau si bulu-bulu itu bergerak, dia akan memberikan sinyal ke otak, kesanalah tubuh atau kepala kita ini sedang melakukan aktivitas. Jadi 3 cincin ini sebetulnya
adalah organ keseimbangan. Ada orang-orang tertentu, terutama di anak-anak, karena anak-anak kan kepalanya ukurannya lebih kecil ya dari orang dewasa, Iya. maka semua organ-organ dia juga ukurannya masih lebih kecil. Mm-mm. Kalau si cairan yang di dalam situ karena dehidrasi, karena ada gangguan, jumlahnya menyusut, maka sistem informasi ini jadi kekurangan sensor. Pada beberapa anak yang pada masa bayinya itu kurang mendapat kesempatan untuk diizinkan berguling-guling di tempat tidur barangkali atau di lantai ya, main-main, merayap-rayap ya, muter-muter di lantai dengan posisi tidur telungkup atau telentang, maka si cincin ini jadi tidak aktif untuk memberikan kemampuan sinyal goyang-goyang yang akan membuat, tuh kamu bilang tadi mata berlian itu ya, jadi nggak sensitif. Nah akibatnya pada salah satu dari 3 cincin ini kalau tidak terjadi keseimbangan, membuat orang itu merasa tidak nyaman. Maka anak kecil itu cenderung goyang, lari, atau badannya sambil duduk tuh nggak bisa diem gitu, goyang-goyang. Karena dia mencari si titik keseimbangan, si informasi keseimbangan. Nah itu yang buat saya menjadi penting buat cerita hari ini, bahwa pendengaran kita itu bukan hanya urusannya mendengar orang bicara, lagu, atau aneka bunyi-bunyian, melainkan dia juga punya peran penting terhadap keseimbangan. Nah, yang unik adalah ada kondisi kita manusia, terutama di anak-anak, kalau lagi pilek. Kalau pilek, pas pilek itu entah karena virus atau karena gangguan saja dari respon luar, misalnya banyak debu, ada bulu-bulu halus ya, itu membuat kita menolak, tubuh kita menolak supaya udara yang kita hirup tetap bersih. Jadi karena dia menolak, antibodi kita nggak hanya bulu-bulu halus di hidung ya, atau tidak hanya air liur di mulut kita aja yang nolak nih dia. Jangan diterima nih, ada barang asing nih gitu ya. Tetapi ternyata kalau itu aja nggak mempan nolaknya, badan kita menimbulkan antibodi yang membuat lapisan dalamnya itu menebal. Jadi yang di dalam hidung, Bunda? Tidak hanya dalam hidung, itu serunya. Dia bisa di dalam hidung, tenggorokan, sampai semua rongga-rongga di balik pipi kita, di balik dahi gitu ya? kita. Termasuk saluran dari arah hidung pipi menuju ke telinga. Itu ada saluran halus sekali. Halus sekali. Ya makanya kalau misalkan pilek suka agak bindeng gitu ya? Apa ya? Bindeng di hidung, budak di kuping. Ya budak kok, Bunda. Benar. Bindengnya. Ini seperti saya sekarang nih bindang-bindang dikit nih kan. Karena ada pembengkakan pada daerah rongga-rongga di dalam ini. Nah, kalau di anak kecil, kalau dia meleran, aduh kasihan banget. Karena berarti ada kemungkinan pada bengkak-bengkak dikit-dikit yang membuat dia juga rada budek-budek kali. Nah, tanpa disadari itu juga akan mengganggu sistem keseimbangan dia. Iya, padahal mereka lagi proses mencari titik keseimbangan itu ya, padahal Bunda. Iya. Nah, ini ada satu gambar lagi saya buat sesudah ini ya. Nah, di gambar yang sesudah ini itu lebih seru lagi, nyambung sama cerita minggu lalu tentang sistem sensor yang auditori. Jadi mata itu punya 3 pasang otot yang memegang si bola mata. Nah, 3 pasang otot yang memegang bola mata, baik yang horizontal, vertikal maupun yang sirkular, yang melingkar, itu berkorelasi secara
koneksi dengan sistem yang ada di rumah siput tadi. Oh, nyambung ya? Maka pernah nggak perhatiin bahwa kalau kita pilek kadang-kadang sampai keluar air mata, atau kalau kita lagi nangis Oh terseduh-seduh, iya benar-benar. bintang juga, budak juga akhirnya. Jadi ini Atau kalau organ nangis juga suka keluar cairan di hidung gitu loh Bunda. iya kan. Jadi itu semua sangat terhubung. Nah, kalau begitu caranya, maka berarti keseimbangan bisa terganggu, sangat-sangat terganggu, ya. Nah, di slide terakhir yang aku siapin itu saya jadinya mendapatkan gambaran ini bagus sekali ya, saya dapat di Google ya. Ada segitiga antara vision itu penglihatan ya, auditory pendengaran, dan vestibular motor skill, keseimbangan untuk keterampilan bergerak. Maka kalau ada anak yang kita bilang gerakannya satu nggak bisa terkendali, dua malah tidak mau bergerak, tiga tidak peka, itu bukan dia lalu langsung dilatih semacam aktivitas motorik gitu. Jangan dulu, perhatiin dulu penglihatan sama pendengaran. Ya, siapa tahu gangguannya ada di dua itu, bukan pada kemampuan kendali gerak.